Apa yang akan Anda lakukan jika 6 bulan lagi Anda akan masuk penjara? Anda akan melarikan diri atau justru mempersiapkan diri? Tenang, kalau bingung, mungkin film ini bisa sebagai referensi. Hai, kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Big Stand. Film ini dirilis pada tahun 2007. Film ini akan menceritakan seorang pengusaha di bidang real estate yang bernama Stan Minton harus menghadapi kenyataan bahwa dalam beberapa tahun ke depan dia harus mendekam di penjara karena kecurangan yang dilakukannya. Upaya untuk menghindar dari hukuman ini menemui jalan buntu. Setelah mencoba mencari tahu bagaimana kehidupan di dalam penjara, akhirnya Stan sadar bahwa di waktu yang menjelang jatuhnya putusan pengadilan, Stan harus mempersiapkan diri agar tidak menjadi bulan-bulanan di dalam penjara. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke filmnya. Di awal, kita diperlihatkan seorang pria bernama Stan yang sedang bertransaksi bersama wanita tua. You're not sharing anything. My nephew looked up this. The condo is in a bad neighborhood. Saat hampir deal, tiba-tiba datang sekelompok polisi untuk menangkap Stan atas tuduhan penipuan. You're arrested for fraud. Anything you say can and will be used against you. You white Jezebel! I'll call now! Scene pun berpindah ke pengadilan. Akhirnya, Stan diputuskan bersalah oleh hakim dan akan dikurung kurang lebih 3 tahun penjara. Stan sangat kecewa kepada pengacaranya dan menyuruh pengacara tersebut untuk menyuap hakim. Tapi sang pengacara yang soleh dan baik hati menolaknya dan menyuruh Stan mencari pengacara lain. I'm sorry, say still on the street. I'll be happy to do it. Akhirnya Stan mendapatkan pengacara baru yang sedikit aneh. Mereka pun menghadapi sidang kedua. Ternyata, Stan tetap dinyatakan bersalah. Tetapi, karena pengacara barunya telah menyuap hakim, Stan mendapatkan penundaan hukuman selama 6 bulan. Sang pengacara menyarankan Stan agar kabur ke luar negeri. Tapi Stan menolaknya karena harta dan kekayaannya sebesar 7 juta dolar dibekukan oleh bank. Stan sangat panik dan gelisah setelah mendengar isu bahwa setiap penghuni lapas baru akan digarap oleh penghuni lapas senior. That pauper's one hell of a lawyer. Put some scotch in this. Keep a change. Stan akhirnya bertemu dengan kakek-kakek maco. Ia meminta kakek tersebut untuk menceritakan dan memberi tips untuk hidup di penjara. Menurut si kakek, napi seperti Stan yang tidak mempunyai kenalan dengan seorang mafia ataupun anggota Nazi, aset berharga di bokongnya akan menjadi santapan segar bagi para napi lain. Tanpa diduga, ternyata kakek tersebut adalah seorang homo, dan Stan pun berada di bar khusus para homo. Singkat cerita, akhirnya dia memutuskan untuk belajar karate. Tetapi karena merasa tidak ada perkembangan, Stan menghina gurunya. Ia pun habis diajar babak belur oleh guru karate tersebut. Tapi tiba-tiba, Stan bertemu dengan seorang abah-abah bernama The Master. The Master menawarkan untuk menjadi guru Stan. Tetapi Stan sedikit ragu.
Setelah The Master menunjukkan sedikit kemampuannya, akhirnya Stan setuju The Master menjadi guru. Stan pun berlatih dengan keras dan giat bersama The Master. Dimulai dengan berlatih pukulan dan tendangan, lalu meminum jus yang tidak enak. Fact, I realize this is strengthening my nipples. Just how important are strong nipples? They save your life. Di tengah malam, Stan tiba-tiba membangunkan Mindy, yaitu istrinya, dan berkata bahwa di luar ada perampok yang bawa senjata dan akan memperkosa Mindy. Tapi ternyata itu hanyalah sebuah prank. Mindy yang terlanjur marah memutuskan untuk pergi dari rumah. Stan pun tidak bisa menghalangi Mindy untuk pergi. What do you want? I'll do anything. I want a baby, you asshole. Why? Scene pun kembali berpindah. Akhirnya, kini Stan berubah menjadi pria kekar dan hebat. Singkat cerita, The Master mengatakan bahwa Stan adalah murid kedua terbaiknya. Here's two. Stan pun ingin mengetahui siapa murid pertama The Master. Tetapi, The Master menolak untuk memberitahunya. Enam bulan pun berlalu. Akhirnya, Stan bersiap untuk memasuki lapas. Di tengah perjalanan menuju lapas, Stan diganggu oleh seseorang tanpa rambut. Tapi, Stan dengan mudahnya dapat mengalahkan pria tanpa rambut tersebut. Akhirnya Stan pun tiba. Ia menjalani beberapa pemeriksaan oleh petugas lapas. Gentlemen have found yourselves under my stoop. All right. Entah karena terdapat berlian atau emas 24 karat, petugas lapas begitu terkejut ketika melihat lubang Stan. Jujur, ini hanya petugas lapas yang tahu. Akhirnya, Stan masuk ke dalam sel. Ia satu sel dengan pria bernama Short. Kepada Short, ia bertanya mengenai orang yang paling berpengaruh di lapas. Short mengenalkan Big Raymond. Big Raymond adalah predator seks paling buas di lapas tersebut. Tanpa berlama-lama, dia mengajar Big Raymond dan mematahkan jari-jarinya. Napi yang marah melihat tingkah laku Stan menantang Stan untuk bertarung. Tapi, semua napi berhasil dikalahkan oleh Stan. Dia pun menjadi orang yang paling ditakuti di lapas. Dengan cepat, Stan mengubah kehidupan di penjara yang awalnya penuh kekerasan menjadi penuh kedamaian dan kasih sayang. Dia pun menjalani kehidupan yang bahagia di penjara. Tapi tiba-tiba, kepala lapas memanggil Stan untuk menghadap ke ruangannya. Kepala lapas mengatakan bahwa dia mempunyai rencana untuk mengubah penjara menjadi perumahan mewah. Untuk itu,
Dia membutuhkan bantuan Stan dengan mengembalikan situasi penjara seperti keadaan semula yang penuh dengan kekerasan. Ia akan diberi imbalan, dibebaskan secara bersyarat, dan dikurangi masa hukumannya. Jika dia menolak, Dung, yaitu rekan kerja kepala lapas, akan menghajarnya. Stan pun bingung dan gelisah. Tiba-tiba, dia mendapat surat dari Mindy. Mindy mengatakan bahwa dia akan menjenguk Stan ke lapas. Setelah Stan bertemu dengan Mindy dan sedikit melakukan relaksasi, karena hal tersebut, Stan memutuskan untuk mengambil tawaran dari kepala penjara untuk segera bertemu dan berkumpul dengan Mindy. Seketika, Stan berubah menjadi pria yang kasar. Teman-temannya pun sangat kecewa karena tingkah laku Stan yang sangat berubah. Hari yang ditunggu pun tiba. Stan menjalani sidang untuk pembebasan bersyarat. Tetapi, di tengah jalannya sidang, Stan teringat dengan semua teman-temannya dan merasa tidak tega mengorbankan para teman-temannya hanya demi kepentingan pribadi. Dia memutuskan untuk kembali menghentikan para teman-temannya agar tidak saling menyerang satu sama lain. Namun, langkah Stan terhenti. Ia harus menghadapi Dang. Ternyata, usut punya usut. Dang adalah murid pertama The Master. Pertarungan pun berlangsung. Walau sempat kalah, Stan akhirnya berhasil mengalahkan Dang dengan jurus pamungkas yang diajarkan The Master. Stan pun berhasil menuju lapangan untuk menghentikan pertarungan. Disangka akan saling baku hantam, ternyata para napi hanya menari dan berjoget tarik si semongko. Kesal diprank oleh para napi, ketua lapas pun menembaki para napi secara membabi buta. Saat peluru tersisa satu, dia mengarahkan senjata kepada Stan karena merasa Stan yang menggagalkan semua rencananya. Tapi tiba-tiba, Mindy dan The Master tiba menolong Stan dan menghajar para penjaga lapas. Akhirnya, Stan kembali menjalani kehidupan di penjara dengan damai. 3 tahun pun berlalu. Stan akhirnya bebas murni dan menjalani kehidupannya bersama Mindy dan anaknya. Dan film pun berakhir. Nah guys, Big Stan ini merupakan debut dari Rob sebagai sutradara, di mana di film ini bukan hanya sebagai sutradara, tetapi juga sebagai produser dan pemeran utama film ini. Film yang diproduksi dan juga dirilis pada tahun 2007 ini konon merupakan bagian dari kampanye Rob terhadap anti pemerkosaan di penjara. Sesuatu hal yang konon sering terjadi di penjara. Secara materi, film ini cukup menghibur. Alur cerita berjalan secara simpel dan cenderung dapat ditebak. Nah guys, mungkin untuk video kali ini sekian dulu ya. Sampai jumpa di konten ulas alur cerita film berikutnya.